Selamat datang di podcastnya anak Malesa. Oke nih, dimulai dari aku dulu nih ya. Kenalin, nama aku Giovanni Axelo. Dan ini teman saya satu ini ya. India Jovanka. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan 4 narasumber yang sangat amat Favorit sekali, apalagi ini hati ya. Untuk hari ini podcastnya kita membahas tentang apa? yaitu kebebasan berpendapat dan bagaimana sih pemerintah mendukungnya melalui beberapa program utama, yaitu keterbukaan informasi publik, platform aduan lapor, dan juga perlindungan aktivis serta jurnalis. Di sini tuh kita sudah menghadirkan 4 yang akan narasumbernya kita lah. Iya. Ya, kita akan menanyakan berbagai pandangan dan juga pengalaman mereka. Gimana sih kayak pandangan yang dirasakan oleh narasumber kita? Mari kita mulai dengan memperkenalkan mereka. Biar kitanya lebih enak juga ya. Perkenalan dulu dong, dari sebelah sini ada siapa nih? Oke, jadi aku mau perkenalan dulu ya. Namaku Selka, Permadani Putri. Aku perwakilan dari jurnalis. Jadi senang bisa bergabung dalam podcast kali ini. Oh my god, ada jurnalis teman-teman. Wah, kayak gimana ya kita akan mendengarnya untuk hari ini kan narasumbernya kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang ini jurnalis, ada yang pokoknya belum kenal kita, belum kenalan kenal. dulu dong. Kenalan lagi dari ini nih, cowok sendiri. Iya, sama sendiri. Cowok sendiri loh. Kemejanya culter abis ini. Saya. Ya. Oke. Yes. Oke, silakan. Tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Perkenalkan, saya Guru Firman Diki dari perwakilan dari Komisi Informasi. Saya merasa sangat terhormat dapat Kita juga merasa terhormat loh didatangi oleh Mas Abiyu nih. Selanjutnya Oke, di sini namaku Anissa Dulandari, biasa dipanggil Anissa. Saya delegasi dari Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi atau biasa disebut LPS. Salam kenal semuanya, dan saya juga merasa sangat bangga sekali Ini semua ini orang-orang yang keren abis. Enggak. Perkenalkan, saya Anindya sebagai pengguna aktif lapor. Wah, sangat amat keren ya untuk narasumber kita hari ini. Jadi kan kita sebelum memulai podcast ini, kemarin kita sudah bertanya nih di teman-teman kita. Enaknya hari ini kita tuh tanya-tanya apa aja sih tentang topik kali ini. betul sekali. Soalnya kan 4 narasumber memiliki kayak lembaga-lembaga sendiri gitu loh ya, jurnalis, yang ini tadi LPSA, banyak lagi ini. Ya. Nah, daripada kita bingung sama pertanyaan-pertanyaannya, langsung aja kita tanyakan ya teman-teman ke para narasumber kita kali ini. Oke, jadi ini ada pertanyaan nih buat Kak Anissa. Oke, baik, boleh. Kan LPSK ini juga berperan penting dalam melindungi aktivis dan jurnalis. Bisa dijelaskan nggak sih Kak, lebih lanjutnya bagaimana perlindungan ini bekerja menurut pengalaman dari Kak Anissa sendiri? Kepo banget nih. Betul banget sih, kita juga punya peran penting nih dalam menjaga jurnalis dan aktivis untuk mungkin menyelidiki suatu kasus ya, terutama untuk kasusnya pasti tahu ini ya. Dan kita itu kan sebagai lembaga yang melindungi korban dan saksi, itu tentunya kita memberikan sebuah perlindungan baik hukum atau fisik untuk para jurnalis dan aktivis, agar kalau mereka akan menyelidiki dan menuntaskan sebuah permasalahan itu, dia tidak memiliki atau tidak merasa terancam dari orang-orang yang mungkin atau kelompok-kelompok tertentu yang mungkin bermaksud buruk, seperti mungkin menyuap saksi agar tidak memberikan kesaksiannya di pengadilan secara jujur, ataupun mungkin memberikan ancaman pada jurnalis untuk menyelidiki sebuah kebenaran seperti. Jadi mungkin ya pengalaman saya sebagai anggota dari lembaga
perlindungan saksi dan korban seperti itu sih saya. Wow, sangat jelas ya penjelasannya. Sulit gak sih jadi anggota LPSK itu? Cukup sulit sih. Soalnya kan banyak kan kita itu harus mencari bukti atau nah apalagi yang tadi ada suap itu tadi Oh, kan itu bukan sulit sekali itu. sebenarnya memang kalau dikatakan sulit sekali. Tetapi itu sudah menjadi sebuah tugas dari kita ya, karena itu juga merupakan sebuah implementasi dari sila-sila Pancasila yang termuat dalam undang-undang juga tentunya, seperti pada tema kita podcast hari ini tuh seperti kebebasan berpendapat dan juga berkumpul ya tentunya. Jadi itu menurut saya lembaga perlindungan saksi dan korban ini harus menjadi wadah yang cukup bisa memberikan perlindungan yang lebih untuk para aktivis ataupun jurnalis ataupun saksi-saksi yang lain. Menurut saya begitu. Sangat amat keren ya. Soalnya di era sekarang itu uang adalah segalanya. Tuh, Hukum bisa dibeli. Betul sekali. Makanya saya menanyakan gimana sih rasanya jadi anggota berat apa enggak sih? Nah, Kalau dikatakan berat, memang berat. Dulu sempat ya beberapa kali itu mungkin kita juga sempat mendapatkan sebuah ancaman ataupun bahkan kita juga sempat diberi suap, karena kita kayak seakan-akan memang lembaga ya, tapi bisa juga kita itu diberi suap agar kamu tidak usah menjalankan SOP lembagamu, biarkan itu sebuah hanya kerja di balik itu saja, kita seakan-akan berlindung di balik topeng lah. Serem ya sekarang. Serem juga. Sangat amat serem. tapi bergantinya ini kepemimpinan negara sepertinya mau diganti. Suap-suap itu mau dibuang. Iya. Kalau kakak berkata begitu ya, saya bisa memiliki pendapat sedikit ya. Gambarannya memang kemungkinan harapan untuk kepemimpinan yang sekarang itu dari awal itu sudah terlihat kalau beliau itu memiliki tangan besi yang istilahnya itu menumpas bersih hal-hal seperti itu. Menurut saya begitu. Dan itu sangat menguntungkan lembaga kita. Ya. Amin ya. Jangan sampai kayak kemarin yang tiba-tiba ditebus berapa tuh 20 miliar. Siapa itu? Sudah ya, sudah. Kita lanjut ke topik lagi ya. Ya, untuk selanjutnya kita berganti pertanyaan kedua nih dari teman-teman. Untuk Kak Anin sendiri, kan Kak Anin ini pengguna lapor. Bagaimana sih menurut Kak Anin layanan ini tuh sebenarnya membantu masyarakat umum atau enggak? Tentu sih aku sendiri cukup merasa terbantu ya, karena dulu aku kan pernah melaporkan masalah jalan yang rusak di desa. Nah, sekitar 20 menitan itu udah mereka tanggapi gitu masalahnya. Baikkan, berarti itu membuktikan kalau pemerintah itu benar-benar mendengar masyarakat. Alhamdulillah. Ya. Ini aku mau tanya nih ke Anin. Sebagai pengguna lapor, ada nggak yang mengganggu, yang kayak ada yang menyulitkan atau mengganjil gitu di saat melaporkan sesuatu seperti jalan, seperti biasanya kan pengguna lapor kan banyak kan kayak yang dilaporin kayak ada itu tadi yang LPSK apa gitu kan, pengguna lapor kan juga berhak kan menyuarakan pendapat. Nggak ada sih sejauh ini. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Kita bakalan tanya ke anggota dari Komisi Informasi Publik alias yang cowok sendiri nih di sini, Kak Abiu. Nggak pengen kenalan lebih nih, tanya-tanya IG gitu. Bayangin cowok kultur abis gitu. Ini cewek mama. Udah punya cewek mas? Iya. Bisa nih gantinya. Ya. Untuk informasi Kak Abiu nanti aja di akhir-akhir ya. Jadi untuk pertanyaan dari teman-teman nih, bagaimana sih pemerintah memastikan masyarakat untuk bisa mengakses informasi publik dengan mudah? Kalau untuk itu ya kayak kami dari Komisi Informasi Publik itu memang sudah memastikan bahwa setiap lembaga di pemerintahan itu
wajib untuk memiliki informasi publik yang transparan. Nah, nanti itu akan bagi masyarakat untuk dapat mengecek dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada dan juga memasukkan masukan yang relevan sama masyarakat kita atau punya dan nanti bisa lah dipertimbangkan oleh. Oh, iya. Sulit gak sih? Kalau dari aku nih, sulit gak sih? Sulit, sebenarnya sulit gampang. Kerjanya itu lumayan tapi itu sulit. Ada nggak sih yang kayak rewel atau gimana gitu? Aduh. Apakah juga sama seperti pengalaman saya tadi yang di LPSK mungkin ada Swap itu pasti ada. Oh, lebih banyak kayaknya ini ya. Satu aduh. Ini ya teman-teman. Kita itu mencari 4 narasumber yang orangnya itu dari dulu itu sangat susah sekali. Maksudnya itu susah dalam kayak orang ini mencari kebenaran yang aslinya, cuman tuh banyak yang dikit-dikit duit. Ya, bayangin duit, hukum duit. Jadi kita kan merasa terhormat bisa mengundang mereka semua ke podcast kali ini. Bukannya kita yang terhormat ya, kan mereka kan bisa menyuarakan kan. Apa sih enggak menyuarakan sih, kayak mereka itu bagaimana sih pekerjaan yang mereka alami selama ini. Oh iya ya udah sama-sama terhormatnya berarti ya. Oke, kita lanjut ya Kak Gio ke pertanyaan selanjutnya nih buat seorang jurnalis alias Kak Oh, ini Selsha. ngeri banget. Oke, Kak Selsha, apakah Kak Selsha ini pernah mengalami situasi di mana perlindungan ini sangat amat dibutuhkan? Oke, jadi aku menjawab ya. Perlindungan ini menurutku sangat diperlukan. Jadi sesuai pengalamanku sendiri waktu kayak meliput investigasi itu, aku tuh sering mendapat ancaman-ancaman kayak suaminya nyuap atau kayak kapan sih gak usah ngeliput, gak usah gitu kayak terus ancaman-ancaman lainnya. Jadi lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK itu menurutku itu sangat amat dibutuhkan dalam hal ini. Jadi agar ketika meliput aku sendiri atau rekan-rekan kecil lainnya, rekan-rekan jurnalis itu merasa aman gitu ketika melakukan pekerjaan tersebut dan nggak usah merasa khawatir lagi terhadap ancaman-ancaman. Oh, sangat amat keren. Jurnalis ini sangat amat didamba-dambakan gitu rasanya kalau dilihat-lihat ya. Iya, apalagi juga manis. Ini ya kalau mau tanya-tanya Iki nanti kita kasih di bawahnya. Dua orang ini. Hah? Semua Semuanya aja. Nanti kita kasih ya di bawah teman-teman. Ini tuh calon-calon penerus bangsa. Iya nggak sih? Kan Benar dong. mereka kan mengerjakan pekerjaan yang menurutku lebih susah daripada apa yang kita jalani sih. Maksudnya tuh kayak harus banyak tantangan, setiap jalan tuh nggak mudah di mereka itu. Iya nggak sih? Benar banget. Kamu hari ini kok pinter banget ya. Kamu di podcast kali ini kok pinter banget. Aku merasa bangga loh, jujur. Soalnya dia itu sebelumnya di podcast itu sangat amat introvert Iya, guys. introvert. Iya. Makanya aku kayak apa karena narasumbernya ini pinter-pinter, jadi ya makin ikut pinter. Ini di sini tuh kayak lebih enjoy itu kenapa? Kalau membahas soal yang kayak modelnya hukum tuh kayak lebih seru gitu. Oh iya benar iya. Lebih kayak dikit-dikit satir 20 M. Kemarin yang timah itu berapa ya? Bayangin aja. Ketika program ini, Iya. Kesimpulan aja. jadi ketika program ini, Itu saya Terus sih apa? iya ketiga program sih. Terus kamu kan ikut. Jadi ketika program ini keterbukaan informasi ya,
terkait dalam mendukung kebebasan untuk berpendapat orang-orang itu juga, itu mereka itu kayak sulit amat didengar. Tapi untungnya kita itu kita wawancarai nih langsung di podcast ini. Kalau di tempat lain sih takutnya gimana ya. Iya sih. Bener banget. Bener banget. Off topic dulu tuh. Belum. Kayak Aku kira orang hafal tag ya. Kayak mengekspresikan diri itu susah. Oke, jadi ketiga program ini yaitu keterbukaan informasi, lapor, dan juga perlindungan aktivitis dan jurnalis saling terkait nih teman-teman dalam mendukung kebebasan berpendapat. Semua ini memberikan ruang yang aman dan efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat juga. Nah, betul sekali kan Kak Gio? Cuman tapi itu waktu itu kayak podcast deh. Soalnya kayak nyanyi suaranya fals salah. Suaranya tuh fals banget. Aku yang dulu. Bayangin kalau suaranya kayak pendatnya atau apa itu wah. Ya, kapan banyak? obrolan santai aja lah. Iya, santai di sore ini, obrolan santai di sore hari. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada 4 narasumber kita di episode kali ini karena sudah menjawab pertanyaan teman-teman Podcasa. Podcastnya Nas Manesan nih, apalagi ini kultur abis. Terima kasih kepada Kak Selsha, Kak Abiu, Kak Anissa, dan juga Kak Adi. Semoga lain kali kita bisa podcast lagi. Kalau ada kasus lagi cerita lagi ya. Oke, terima kasih sudah menonton episode Podcasa kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.